Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melanjutkan manasik haji kita pada sore hari ini. Dan kita masuk ke pelajaran tentang bab haji. Kemarin kita sudah sampai ke bab tentang tempat-tempat haji dan juga waktu-waktu haji. Maka tempat haji itu terbagi menjadi 4, yakni di kota Mekah, kemudian di Mina, di Musdalifah, kemudian di Arafah. Jadi tempat-tempatnya ada 4. Kemudian dari sisi waktu juga ada 4. Yang pertama adalah tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tasyrik. Jadi sebenarnya hanya 4 kali 4 kalau dikatakan metrik begitu. Jadi lokasinya ada 4, kemudian secara waktu juga terbagi menjadi 4. Nah, secara urutannya maka haji dibagi menjadi 7. Haji dibagi menjadi 7. Bisa ditampilkan metriknya Mas, bisa ditampilkan kotaknya. Jadi haji dibagi 7. Yang pertama adalah ikram dari mikot. Ikram dari mikot, kemarin kita sudah bahas bersama. Ikram dari mikot ini dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah yang dilakukan di maktab di kota Mekah. Jadi di hotel kita masing-masing. Ini mikotnya dari haji. Mikot makani haji itu adalah di hotelnya masing-masing. Nah, yang dilakukan adalah sama dengan yang dilakukan ketika ihram untuk umroh. Yang dilakukan sama dengan yang dilakukan ihram untuk umroh. Yang pertama adalah mandi keramas. Ini mandi adalah keramas, kemudian memotong kuku, memotong rambut dan lain-lain yang dibutuhkan. Setelah itu kemudian kita memakai kain ihram. Setelah mandi kemudian memakai wangi-wangian di badan. Jadi yang kita lakukan adalah memakai wangi-wangian di badan terlebih dahulu. Baru kemudian yang ketiga adalah memakai kain ihram. Memakai kain ihram untuk laki-laki adalah 2 lembar kain, afdolnya berwarna putih. Yang satu dipakai sebagai selendang, yang satu dipakai sebagai sarung. Kemudian untuk wanita adalah memakai pakaian yang sebagaimana dia pakai yang menutup aurat dengan membuka wajah dan telapak tangan. Kemudian setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat kemudian ihlal untuk haji, yakni labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Itulah rangkaian pertama. Jadi rangkaian pertama yang kita lakukan untuk haji.
Setelah itu semua baru kita bertalbiyah menuju ke Mina. Bertalbiyah menuju ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang dilakukan di Mina. Bisa dijelaskan lagi, Mas? Nah, yang dilakukan di Mina, yang rangkaian kedua setelah rangkaian pertama dilakukan di hotel, di maktabnya di Mekah, maka rangkaian kedua ini dilakukan di Mina. Rangkaian kedua dilakukan di Mina. Apa itu? Pertama, setelah sampai di Mina, maka kita istirahat, kemudian isi waktunya dengan zikir, doa, atau membaca Al-Quran, atau mempelajari kembali ilmu manasik haji. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur. Kemudian sholat asar 2 rakaat di waktu asar. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat di waktu maghrib. Kemudian sholat isya 2 rakaat di waktu isya. Di waktu isya. Kemudian istirahat, tidur. Nah, di sela-sela kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan adalah doa, zikir, kemudian membaca Al-Quran. Doa, zikir, membaca Al-Quran. Itu yang dilakukan terus-menerus ketika di Mina, ketika kita mabit di Mina. Mabit di Mina ini sampai dengan terbitnya matahari. Mabit di Mina sampai terbitnya matahari. Maka nanti yang dilakukan adalah paginya setelah kita bangun dari istirahat, maka yang kita lakukan adalah sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh, menunggu matahari terbit, baru kemudian kita berangkat menuju ke Arafah. Ini rangkaian yang kedua. Jadi rangkaian kedua itu adalah ibadah yang ada di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan cara mengqashar sholat yang 4 pada waktunya masing-masing. Kemudian setelah terbitnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, baru kita berangkat menuju ke Arafah. Ini rangkaian yang kedua. Kita masuk rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga ini dilakukan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya orang menyebutnya ini dengan wukuf di Arafah. Maka yang pertama dilakukan ketika kita di Arafah itu kalau kita berangkat pagi, maka diperkirakan sekitar jam 10 itu sudah sampai di Arafah. Nah, ini istirahat terlebih dahulu. Karena waktu wukuf itu dimulai ketika tergelincirnya matahari. Jadi ketika matahari sudah condong ke arah barat, sampai dengan matahari terbenam, itulah waktu yang dipakai untuk wukuf di Arafah. Jadi waktunya itu yang dipakai, sehingga usahakan ketika waktu itu kita dalam kondisi yang segar. Maka sebelum duhur kita istirahat terlebih dahulu, sehingga setelah duhur sampai maghrib kita benar-benar dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang segar. Nah, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur, maka yang dilakukan pertama adalah khutbah wukuf. Yang dilakukan pertama adalah khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf, kemudian sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Maka sholat ini disebut dengan jamak qashar takdim. Dijamak antara zuhur dan asar, kemudian diqashar masing-masing 2 rakaat,
kemudian takdim dilakukan di waktu awal, yakni dilakukan di waktu duhur. Maka ini namanya jamak qashar takdim. Itu dilakukan di waktu duhur, kemudian setelah sholat selesai, nah sampai tenggelamnya matahari, itulah waktu wukuf. Itulah waktu wukuf. Kira-kira itu sekitar 6 jam atau 5,5 jam. Jadi 5,5 jam itu waktu mustajabah untuk berdoa. Silahkan berdoa apapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan doa yang terbaik itu adalah doa untuk kehidupan kita di yaumil akhir. Nah ini diantara ya rangkaian yang ketiga. Jadi kita sudah punya ada 7 rangkaian, kita mempelajari rangkaian yang ketiga. Kemudian melanjutkan rangkaian yang keempat. Jadi rangkaian yang keempat ini dilakukan di Musdalifah. Dilakukan di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah ke 10 Zulhijjah. Ini yang dilakukan di rangkaian yang keempat. Atau orang-orang biasanya menyebutnya dengan mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Yang pertama, sesampainya kita di Musdalifah, maka yang pertama adalah kali dilakukan adalah mengemasi barang-barang di tempat yang aman, taruh barang-barang di tempat yang aman, karena kita nanti akan dipisah-pisah sesuai dengan maktabnya masing-masing. Jadi sesuai dengan maktabnya masing-masing kita sudah disediakan tempatnya. Maka taruh barang-barang kita di tempat yang aman, kemudian wudu dengan sempurna, laksanakan di sana sholat maghrib dan sholat isya dengan cara jamak qashar takhir. Jadi maghrib dan isya-nya itu dilakukan dengan cara jamak qashar takhir. Dijamak yakni digabungkan sholatnya maghrib dan sholat isya. Kemudian dikosor, yang bisa dikosor adalah sholat isya. Jadi yang bisa dikosor adalah sholat isya, isya-nya 2 rakaat. Kemudian takhir itu dilakukan di waktu akhir, yakni dilakukan di waktu isya. Maka ini disebut dengan jamak qashar takhir. Nah kemudian setelah sholat selesai, maka Rasulullah SAW kemudian istirahat, tidur. Jadi tidur sampai fajar, tidur sampai menjelang fajar. Nah, ketika fajar, maka yang dilakukan pertama adalah sholat sunnah fajar dan sholat fajar, sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan adalah wukuf di Musdalifah, wukuf di Masy'aril Haram. Jadi wukuf di Masy'aril Haram, yakni menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu wukuf ini sangat sedikit. Waktu wukuf ini sangat sedikit karena wukuf ini dilakukan setelah selesai sholat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Jadi sebelum terbit matahari itu kita sudah harus keluar dari Musdalifah. Sebelum terbit matahari kita sudah harus keluar dari Musdalifah. Jarak antara sholat subuh selesai sampai dengan terbitnya matahari itu kira-kira mungkin sekitar 45 menit. 45 menit. Tapi kita memperhitungkan waktu, mungkin pakailah berdoa di sana sekitar 15 sampai 30 menit sehingga kita bisa mengatur waktu di sana. Selanjutnya, setelah selesai wukuf, sebelum kita meninggalkan Musdalifah, maka kita mengambil 7 butir kerikil. Kerikil-kerikil ini seukuran dengan kerikil kecil, yakni seukuran dengan ruas jari, seukuran dengan ruas jari, atau sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Nah, yang diambil bukan 70 kerikil, tapi Rasulullah SAW mencontohkan mengambil 7 butir kerikil.
Karena 7 butir ini yang akan kita gunakan untuk melempar jumroh akobah. Jadi tanggal 10 itu yang dilempar hanya 1 jumroh. Hanya 1 jumroh, bukan 3-tiganya dilempar. Tetapi yang dilempar hanya jumroh yang terakhir, yakni jumroh akobah. Jumroh akobah, 7 butir kerikil. Caranya nanti kerikil ditaruh di tangan kanan kemudian ditiup. Nah ini untuk membersihkan dari debu-debunya. Itu diantara sunnah yang nanti kita pelajari. Kemudian setelah itu berangkat menuju ke Mina. Berangkat menuju ke Mina sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Adapun ketika kita keluar ternyata sebelum matahari terbit kita sudah keluar tapi terhambat, apakah macet dan lain-lain sehingga matahari terbit kita masih ada di Musdalifah, insya Allah itu tidak mengapa. Tetapi kita sudah berangkat keluar dari Musdalifah itu adalah sebelum matahari terbit. Ada perbedaan antara rangkaian kedua dan rangkaian yang keempat ini. Kalau rangkaian kedua itu dari Mina menuju ke Arafah itu menunggu matahari terbit. Tetapi kalau rangkaian keempat ketika mabit di Musdalifah ini, maka sebelum matahari terbit kita sudah harus berangkat menuju ke Mina. Ini diantara perbedaan antara rangkaian yang kedua dengan rangkaian yang keempat. Oke, kemudian kita masuk rangkaian yang kelima. Rangkaian yang kelima ini ibadah yang dilakukan di Mina dan ada sebagian yang dilakukan di Mekah. Ada sebagian nanti yang dilakukan di Mekah. Nah, yang kelima ini maka kita melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah itu ketika matahari telah terbit. Jadi untuk laki-laki dilarang melempar jumroh akobah sebelum matahari terbit. Tapi kalau wanita itu diperbolehkan. Jadi kalau wanita itu diperbolehkan melempar jumroh akobah sebelum matahari terbit. Karena tadi masih ada satu yang kurang ketika di langkah yang keempat. Itu untuk wanita dan anak-anak itu diizinkan untuk meninggalkan Musdalifah setelah tenggelamnya matahari, setelah tenggelamnya bulan, atau itu sekitar jam 12 malam. Jadi jam 12 malam. Jadi anak-anak, kemudian wanita dan orang-orang lemah itu diperbolehkan meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam. Namun anak-anak dan orang-orang lemah dari laki-laki maka dilarang melempar jumroh sebelum terbit matahari. Dilarang melempar jumroh akobah sebelum terbit matahari. Nah, sedangkan wanita itu diperbolehkan untuk melempar jumroh sebelum terbit matahari. Ini yang perlu diperhatikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian lemparlah jumroh akobah. Yang pertama dilakukan untuk rangkaian yang kelima adalah melempar jumroh akobah. Jumroh akobah adalah jumroh yang paling jauh dari Mina. Jumroh akobah adalah jumroh yang paling jauh dari Mina. Maka ketika kita berangkat untuk melempar jumroh akobah, yang kita temui pertama kali adalah jumroh ula. Kemudian yang selanjutnya ditemui adalah jumroh wusta. Dan kemudian yang ketiga yang kita temui nanti adalah jumroh akobah. Maka yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Nahar atau Idul Adha itu hanya jumroh akobah, yakni jumroh yang ketiga. Jadi hanya jumroh yang ketiga. Caranya adalah ketika kita melempar, maka jadikanlah Mekah di sebelah kiri, kemudian Mina di sebelah kanan. Jadikanlah Mekah di sebelah kiri kita, kemudian Mina di sebelah kanan. Maka kalau kita berangkat dari Mina,
agar Mina berada di sebelah kanan, Mekah berada di sebelah kiri. Mekah itu adalah di arah jauhnya. Jadi jumroh itu adalah perjalanan antara Mina ke Mekah. Itu jumroh letaknya di situ. Maka kalau kita berangkat dari Mina menuju ke jumroh, menuju ke arah kiblat, menuju ke arah Mekah, maka jadikanlah Mekah ada di sebelah kiri, kemudian Mina di sebelah kanan. Ini posisi ini sama dengan apa, Pak? Posisi ini sama dengan tawaf. Ahsan, posisi ini sama dengan tawaf. Karena tawaf itu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Maka demikian pula dengan ketika kita melempar jumroh Aqobah. Ketika melempar jumroh Aqobah, maka kita pakai Mekah ada di sebelah kiri, kemudian Mina di sebelah kanan. Maka kalau kita berjalan dari Mina, maka kita beloknya ke arah kiri agar Mekah berada di sebelah kiri. Karena kalau kita ambil sisi kanan, jumroh, itu justru Mekah berada di sebelah kanan. Maka kita ambil sisi sebelah kiri jumroh agar Mekah berada di sebelah kiri. Insya Allah paham nanti kalau kita melihat gambarnya. Kemudian lemparlah jumroh Aqobah ini dengan 7 kali lemparan. Tidak boleh melempar sekaligus. Jadi tidak boleh melempar 7 kerikilnya dilempar sekaligus, tidak. Tetapi melemparnya satu demi satu. Satu persatu dilempar. Dan setiap lemparan mengucapkan takbir. Berarti setiap lemparan mengucapkan Allahu Akbar, atau mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. 7 kali. 7 kali lemparan. Kemudian setelah selesai melempar, maka bergeserlah ke tempat yang aman. Bergeserlah ke tempat yang agak jauh dari kerumunan. Kemudian kita berdoa. Jadi setelah melempar jumroh Aqobah itu dilakukan juga dengan berdoa. Doanya adalah menghadap ke kiblat. Mengangkat kedua tangan dengan melakukan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau doa-doa lain boleh menggunakan bahasa selain Arab. Nah, ketika berdoa ini dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa selama bacaan surat Al-Baqarah. Jadi cukup panjang doanya Rasulullah SAW. Mungkin lebih dari 1 jam atau lebih dari 2 jam. Nah ini, kemudian yang dilakukan selanjutnya setelah melempar jumroh Aqobah adalah menyembelih hadyu. Menyembelih hewan kurban. Pada saat itu Rasulullah SAW berkorban atau membawa hadyu sebanyak 100 ekor unta. Yang 63 beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Yang 63 ekor unta itu disembelih oleh beliau dengan tangan beliau sendiri. Kemudian setelah menyembelih, maka beliau bercukur. Jadi yang afdol bagi laki-laki mencukur tahallul atau mencukur rambut ini adalah menghabiskan atau menggundul kepalanya, atau boleh juga memendekkan. Sedangkan untuk yang wanita ada 2 cara kemarin. Kalau bisa digabung, rambutnya digabung jadi 1, kemudian digabung, ujung dari ikatannya itu dipotong 2 cm. Kalau tidak bisa digabung, maka diurai,
kemudian ujung rambutnya itu dipotong dari kanan ke kiri sepanjang 2 cm. Sepanjang 2 cm. Itu cara mencukur bagi perempuan. Nah, ketika sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka disebut dengan tahallul awal. Disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal itu menghalalkan larangan-larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Jadi sudah boleh pakai baju, sudah melepas kain ihram, pakai baju jahitan, pakai celana, sudah boleh memotong kuku, sudah boleh melakukan semua larangan-larangan ihram, boleh pakai wangi-wangian dan lain-lain kecuali berhubungan suami istri. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ini namanya tahallul awal. Ini tahallul awal. Jadi kalau sudah bisa melakukan 2 dari 3, apa 2 dari 3 itu? Adalah melempar jumroh, aqobah, kemudian menyembelih dan bercukur. Kalau sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka sudah dikatakan sebagai tahallul awal. Jadi kalau sudah melempar jumroh, sudah bercukur, berarti ini sudah tahallul awal. Atau sudah menyembelih, sudah melempar, berarti ini juga sudah tahallul awal. Jadi itu patokannya adalah seperti itu. Maka itu dikatakan bahwa kalau sudah melakukan 2 dari 3 itu berarti sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Nah, ini diantara rangkaian yang ke-5 dari 7 rangkaian. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas ya, jadi 7. Nah, kita tinggal menyisakan 2 rangkaian. Rangkaian ke-6 dan rangkaian yang ke-7. Nah, yang rangkaian ke-5, ini ada catatan. Jika pada hari itu kita masih dalam kondisi yang segar dan diperkirakan sebelum masuk waktu maghrib kita sudah selesai melakukan tawaf dan sa'i ifadah, maka kita boleh untuk langsung tawaf dan sa'i ifadah. Jadi kalau kita sudah sudah melempar, kemudian kalau menyembelihnya biasanya diserahkan kepada pemerintah Saudi Arabia, sudah kita bayar di bank, kemudian kita sudah bercukur, kemudian ketika kita masih kondisinya segar dan masih kuat untuk menuju ke Mekah, maka dibolehkan, atau Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasul melakukan itu. Begitu beliau selesai menyembelih, bercukur, kemudian Rasul berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Ifadah. Maka ini terakhir dari rangkaian yang ke-5 ini adalah menuju Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i ifadah bagi yang mampu atau bagi yang kuat. Kalau sudah tawaf dan sa'i ifadah, maka ini disebut dengan tahallul sani atau tahallul yang kedua. Nah, kalau sudah tahallul sani, maka sudah boleh melakukan seluruh larangan ihram termasuk berhubungan suami istri. Berarti sudah boleh melakukan semua larangan ihram. Semuanya sudah boleh dilakukan termasuk berhubungan suami istri. Kalau tahallul awal tadi boleh melakukan larangan ihram kecuali berhubungan suami istri, tapi kalau sudah tawaf dan sa'i ifadah, maka semua larangan ihram boleh dilakukan termasuk berhubungan suami istri. Ini diantara yang posisi yang ke-5. Oke, kemudian rangkaian yang ke-6. Jadi rangkaian yang ke-6,
Sesampainya di Mekah, tawaf dan sa'i ifadah, kemudian sholat duhur, asar berjamaah bersama dengan imam Masjidil Haram. Jadi ketika kita nanti tawaf dan sa'inya itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti diperkirakan kita pasti melewati duhur dan asar. Melewati duhur dan asar. Karena jam 8 kalau kita melempar atau jam 9, kemudian kita ke Mekah. Di Mekah kita tawaf, kemudian sa'i, itu baru mungkin selesai itu setelah asar. Berarti kita harus memiliki kewajiban sholat duhur dan sholat asar. Memiliki kewajiban sholat duhur dan sholat asar. Maka sholat ketika kita tawaf dan sa'i itu bisa dipotong dengan sholat berjamaah. Jadi kalau waktu sholat duhur pas jenengan itu tawaf, maka nanti tawaf harus dihentikan, di mana jenengan menghentikan tawafnya itu, baru kemudian persiapan untuk sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, baru dilanjutkan dari tempat di mana kita tadi menghentikan tawaf dan melanjutkan putarannya. Demikian juga nanti ketika asar, mungkin perkiraan pas ketika kita sa'i, Nah ketika sa'i kemudian terdengar azan dan kita siap-siap untuk melakukan sholat asar, maka hentikan sa'i di tempat itu, kemudian ikut sholat. Nah setelah selesai sholat asar baru kita lanjutkan melanjutkan putaran sisanya dari sa'i yang kita lakukan. Kemudian setelah itu selesai semua, tawaf dan sa'i ifadah, tawaf ifadah dan sa'i ifadah, maka kita kembali menuju ke Mina. Kembali menuju ke Mina sebelum tenggelamnya matahari. Jadi usahakan sebelum matahari tenggelam kita sudah sampai di Mina. Sudah sampai di Mina. Tapi kalau ada kejadian nanti kita sudah berangkat ternyata di perjalanan macet dan lain hal, dan ternyata kita sudah maghrib, sudah masuk maghrib belum sampai ke Mina, maka beberapa ulama mengatakan itu tidak mengapa. Tidak mengapa, tetapi usahakan kita memperhitungkan bahwa perjalanan ke Mina itu sudah sampai sebelum kita pergi ke Mina dari Mekah. Jadi misalnya kalau kira-kira perjalanan 1 jam, kira-kira kita perkirakan perjalanan ke Mina itu 1 jam, maka kira-kira waktu maghrib itu tenggelamnya matahari itu adalah sekitar jam 6, berarti maksimal jam 5 kita sudah harus keluar dari Mekah untuk berangkat menuju ke Mina. Karena syaratnya mabit di Mina itu adalah sejak tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Maka itu adalah waktu yang disyaratkan untuk mabit di Mina. Mabit di Mina. Oke, itu yang rangkaian ke-6. Kemudian rangkaian terakhir, rangkaian ke-7 adalah rangkaian tasyrik. Rangkaian ke-7 adalah rangkaian tasyrik. Apa rangkaian tasyrik itu? Yang pertama, sholat subuh. Jadi setelah bermalam, maka setelah bermalam di Mina, yang dilakukan adalah sholat subuh. Kemudian sebelum duhur, sebelum sholat duhur, tetapi ketika masuk duhur, paham ini Pak? Jadi tunggu dulu sampai tergelincirnya matahari. Tunggu dulu sampai tergelincirnya matahari. Kira-kira ya jam 12-an lah. Jam 12-an itu. Nah, tetapi yang dilakukan bukan sholat duhur terlebih dahulu, tetapi yang dilakukan adalah melempar 3 jumroh. Nah, kalau di tasyrik tanggal 11, 12,
13, maka yang dilempar adalah 3 jumroh. Ketiga-tiganya dilempar. Ketiga-tiganya dilempar. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Tiga-tiganya dilempar. Kapan waktu melemparnya? Waktu melemparnya adalah setelah tergelincirnya matahari dan sebelum sholat duhur. Sebelum sholat duhur, tapi kita melempar. Itu waktu yang afdolnya. Karena Rasulullah SAW itu sudah tiba di tempat jumroh sebelum waktu duhur, sebelum tergelincir matahari, tetapi beliau tidak langsung melempar, tetapi beliau menunggu tergelincirnya matahari baru melempar jumroh. Oke, demikian waktunya. Nah, bagaimana tata caranya melempar? Tata cara melempar jumroh, yang pertama lempar jumroh ula, 7 kali lemparan. Setiap lemparan mengucapkan takbir. Setiap lemparan mengucapkan takbir, Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah melempar, maka kita cari tempat yang longgar, kemudian menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan berdoa. Jadi lempar jumroh ula, setelah melempar kemudian berdoa. Semua melemparnya itu maka disunahkan Mekah selalu berada di sebelah kiri. Berarti kita ketemu jumroh ula, belok kiri. Ketemu lagi nanti jumroh wusta, belok kiri juga. Ketemu jumroh akobah, belok kiri juga, mengambil sisi yang sebelah kiri. Jadi mengambil sisi yang kiri. Kecuali kalau sisi sebelah kiri sangat padat dan membahayakan, baru kita mengambil sisi yang kanan. Sisi yang kanan, karena darurat itu kita boleh meninggalkan yang sunnah. Darurat boleh meninggalkan yang sunnah. Maka kita lempar jumroh ula 7 lemparan, kemudian berdoa. Kemudian melempar jumroh wusta sama dengan ketika kita melempar jumroh ula, kemudian berdoa. Dan yang terakhir melempar jumroh akobah tidak berdoa. Jadi bedanya paham nggih ketika dengan melempar yang pertama tadi? Kalau yang melempar tadi itu hanya 1 jumroh yang dilempar, yakni jumroh akobah pada tanggal 10, kita lempar jumroh akobah kemudian berdoa, panjang doanya. Nah, kalau hari tasrik 3 hari ini 11, 12, 13, maka yang kita lempar 3-3-nya, cara melemparnya lempar jumroh ula berdoa, lempar jumroh wusta berdoa, lempar jumroh akobah tidak berdoa. Ini tata caranya seperti itu. Nah, kemudian sholat duhur 2 rakaat. Jadi ketika di Mina semua sholatnya dikosor. Jadi semua sholatnya dikosor, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat duhur, asar, dan isya itu diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi ketika di sana setelah melempar jumroh ula, wusta, akobah baru sholat duhur. Nah, setelah itu selebihnya istirahat dan sholat wajib masing-masing. Jadi selebihnya itu setelah sholat duhur ya nanti tinggal sholat asar 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 2 rakaat. Istirahat. Selang-selang istirahat diisi dengan doa, zikir, dan baca Quran. Itu dilakukan selama 3 hari, yakni tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, ada tambahan bahwa diperbolehkan pulang lebih awal. Diperbolehkan pulang lebih awal. Jadi tidak menginap 3 hari, tetapi menginap 2 hari, tanggal 11 dan tanggal 12. Itu disebut dengan nafar awal. Itu disebut dengan nafar awal. Tetapi nafar awal ini memiliki syarat.
Nafar awal ini memiliki syarat bahwa pada tanggal 12 sebelum tenggelamnya matahari dia sudah harus ada di luar Mina. Sebelum tenggelamnya matahari dia sudah harus di luar wilayah Mina. Kalau sampai tenggelam matahari dia masih di kawasan Mina, maka dia diwajibkan untuk mabit, untuk bermalam yang ketiga dan melempar jumroh yang ketiga untuk keesokan harinya, melempar 3 jumroh untuk keesokan harinya. Dan itu lebih afdol. Dan itu lebih afdol karena kita bermalam sampai tanggal 13 atau bermalam selama 3 hari, 3 malam. Jadi yang awal tanggal 12 tadi disebut dengan nafar awal, kemudian yang bertahan sampai tanggal 13 itu disebut dengan nafar sani. Dan nafar sani itu lebih afdol dibandingkan dengan nafar awal. Nafar awal. Bapak Ibu sekalian, itulah 7 dari rangkaian haji. Jadi 7 dari rangkaian haji. Kalau kemarin umroh rangkaiannya ada berapa, Bu? Ada 5. Rangkaiannya ada 5. Kalau haji rangkaiannya ada 7. Haji rangkaiannya kita ringkas jadi 7. Untuk umroh jadi ikhram dari mikot, kemudian talbiyah sampai ketemu dengan Ka'bah, kemudian tawaf, yang keempat sa'i, kemudian yang kelima tahallul. Sedangkan untuk haji maka rangkaiannya adalah ikhram dari mikot, kemudian tarwiyah di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian yang keempat adalah mabit di Musdalifah, kemudian yang kelima itu adalah lempar jumroh Aqobah di Mina dan rangkaiannya, kemudian yang keenam tawaf dan sa'i ifadhah, kemudian yang yang ketujuh adalah nafar sani untuk mabit di 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13. Itulah rangkaian ringkasan dari umroh dan haji. Kira-kira itu. Jadi kalau ini sudah kita kuasai 5 rangkaian, 7 rangkaian, maka selebihnya itu adalah ibadah-ibadah lain yang nanti bisa kita laksanakan ibadahnya di Mekah dan ibadahnya di Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira ringkasannya seperti itu. Secara mendetailnya nanti bisa kita bahas satu persatu, tapi mungkin di antara itu panjenengan semua bisa mengambil kira-kira mana yang perlu didetailkan agar tidak terlalu lama ya, karena ini sudah mungkin dulu sudah lama enggak manasik. Kira-kira mungkin mana yang perlu kita detailkan dari manasik ini, monggo silahkan. Kalau jenengan saya ingin mendetailkan di Mekah, oke, kita nanti buka kembali Mekah, kita buka kembali Masjidil Haram gitu, kita buka kembali Ka'bah, mana yang rukun-rukun yang harus kita hafalkan, itu nanti kita bisa buka setelah dari selesainya ringkasan ini. Kira-kira itu untuk ringkasan dari manasik umroh dan manasik haji. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu sekalian? Mungkin bisa kita diskusi. Oke, monggo. Oh gitu yang enggak sampai subuh. Sebelum subuh gitu ya. Duluan.
Oke, bisa masuk ke slide-nya yang ini Mas. Yang mabit di Musdalifah. Ada slide-nya ringkasan. Di ringkasan itu ada slide-nya yang materi mabit di Musdalifah. Jadi mungkin kekhawatirannya kan ada di antara rombongan yang pengen segera ke sana gitu, pengen segera keluar dari Musdalifah gitu ya, pengen segera keluar dari Musdalifah. Alasannya apa ya kira-kira? Barengi keluarga gitu ya, barengi yang lemah gitu ya. Oke. Mungkin karena yang lemah kedinginan atau seperti apa gitu ya, mungkin kalau di sana. Ya nanti kita coba lihat. Karena itu nanti kalau keluar dari Musdalifah setelah jam 12 malam atau setelah tenggelamnya bulan. Jadi bulan itu tanggal 10 itu diperkirakan tenggelamnya itu jam 12 malam. Pernah lihat bulan tenggelam? Enggak perhatikan kan? Kalau orang Kuta itu enggak ngerti bulan tenggelamnya kapan. Jadi kalau tanggal 1, bulan tanggal 1 itu Bu, tanggal 1 itu begitu terbit langsung tenggelam. Makanya ru'yatul hilal itu waktunya cepet banget. Jadi matahari itu yang bulan tanggal sepisan itu, yang nanggal sepisan itu yang gelarit tok begini nih. Nah, begitu terbit 10 menit tenggelam. Jadi tanggal 1 itu bulan tenggelamnya kira-kira ya jam 6 atau jam 6.30 gitu. Ya, sekitar itu ya. Makanya kita harus ngerti banget ini. Nah, tanggal 2 itu bulan tenggelamnya agak malam. Maka kadang-kadang kita isya itu kalau tanggal 2 itu masih bisa melihat bulan yang tanggal 2 itu loh Bu, yang rodok kandel bulannya. Nah itu nanti isya tenggelam. Tanggal 3 tenggelamnya lebih malam lagi. Tanggal 4 tenggelamnya lebih malam lagi. Lebih malam lagi. Nah tanggal 10 itu kira-kira perkiraannya tenggelamnya adalah jam 12 malam. Maka jam 12 malam itu waktu yang aman, karena di hadisnya itu laki-laki yang lemah, anak-anak, dan perempuan boleh meninggalkan Mina setelah tenggelamnya bulan. Itu di hadisnya sebelumnya. Tenggelamnya bulan itu kapan? Meninggalkan Musdalifah ya. Meninggalkan Musdalifah setelah tenggelamnya bulan. Nah kira-kira tenggelamnya bulan yang aman itu jam 12 wis tenggelam lah. Oh boleh, aman, jam 3 boleh. Jadi dari hadisnya itu adalah setelah tenggelamnya bulan. Setelah tenggelamnya bulan. Nah, tenggelamnya bulan, maka yang diperbolehkan untuk keluar dari Musdalifah itu adalah anak-anak, kemudian wanita, dan orang tua yang lemah. Orang tua. Hadisnya belum ketemu Mas? Ininya masih di bawah jauh ya, masih di jauh-jauh. Ya nanti kita lihat. Nah kemudian haji Indonesia, apakah bawa anak-anak? Tidak. Apakah bawa anak-anak kita? Tidak. Tapi kalau bawa orang tua yang lemah mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin kalau lemah iya. Nah wanita ada. Berarti di antara yang 3 ini yang masuk kriteria adalah orang-orang lemah dan wanita. Yang dimasuk orang-orang lemah di situ adalah ketika dia di situ ngergesi, mungkin badannya kurang enak, badannya seperti ini, oke, ini boleh. Nah, kemudian ketika rombongan kalau ada yang lemah seperti itu, maka yang lemah itu nggak mungkin untuk disuruh berangkat sendiri gitu nggih. Nggak mungkin disuruh untuk berangkat sendiri. Pasti harus ada yang menemani. Apakah ditemani seluruh rombongan atau ditemani oleh beberapa orang saja? Itu kondisional di sana, silahkan dirembuk dengan rombongannya. Ya, dirembuk dengan rombongannya. Ada ketua regu, ada ketua rombongan.
Atau mungkin satu rombongan itu wedi lek mlaku dhewe-dhewe. Itu wedi lek mlaku dhewe-dhewe, semua sak rombongan kudu kompak. Oh ya sudah. Berarti kalau sak rombongan kudu kompak, ada anggota rombongannya yang lemah, berarti dia mendapatkan untuk rukhsah untuk mengantarkan yang lemah tadi. Gitu nggih? Berarti dia boleh untuk meninggalkan Musdalifah setelah jam 12 malam. Ini paham dulu nggih, ini yang pertama dipahami dulu. Jadi sebabnya apa? Sebabnya apa? Tapi kalau sebabnya karena Mas rapena aku di sini, ora wis pengen cepet rono wae ning kene di Musdalifah itu cuma pasir dan langit, enggak ada tenda, enggak ada macam-macam. Jadi kalaupun tidur di sana itu adalah tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Jenengan sudah pernah tidur di Tegalan mboten? Kalau orang-orang lama dulu tidur di sawah gitu, ya sudah biasa itu. Kalau ada pendaki-pendaki gunung itu ya udah biasa. Tidurnya di tanah, diatapkan langit sudah biasa. Nah, persoalannya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pesan boleh meninggalkan Musdalifah setelah jam 12 malam itu, setelah tenggelamnya bulan, adalah bagi anak-anak, wanita, dan orang-orang yang lemah. Berarti ini orang-orang lemah di antara kaum laki-laki, karena wanita boleh. Namun beliau berpesan agar tidak boleh melempar jumroh akobah sebelum terbitnya matahari, kecuali bagi wanita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena nanti ada orang yang kemudian dia pulangnya jam 12 malam, kira-kira sampai Mina itu sekitar jam 2 atau jam 3, kemudian dia langsung menuju ke jumroh, mumpung jumrohnya sepi. Wah, ini enak ini jumroh sepi lempar. Nah, maka dipesankan oleh Rasulullah SAW, maka dilarang melempar jumroh akobah sebelum terbitnya matahari kecuali wanita. Nah, kalau wanita bebas, Bu. Jadi kalau wanita mau lempar jam berapapun bebas. Tapi kalau laki-laki dan anak-anak, tentu ini adalah anak-anak laki-laki. Karena anak-anak perempuan masuk dalam hukum perempuan. Tapi kalau anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak-anak kecil, adalah laki-laki kecil. Laki-laki kecil dan laki-laki dewasa, baik yang lemah maupun yang kuat, maka dia melempar harus setelah terbit matahari. Paham ya? Ini rangkaian yang keempat sama yang kelima. Rangkaian yang keempat sama yang kelima. Nah, kemudian yang kedua catatannya, kalau panjenengan meninggalkan Musdalifah jam 12 malam, berarti jenengan meninggalkan beberapa ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, sholat subuh di Musdalifah. Kemudian yang kedua, wukuf di Mas'aril Haram. Wukuf di Mas'aril Haram. Karena ini wukuf yang orang-orang sangat menanti-nantikan. Jadi orang-orang sangat menanti-nantikan wukuf di Mas'aril Haram. Kemudian mengambil kerikil dan keluar sebelum terbit matahari. Nah, ini adalah beberapa hal yang tertinggal ketika panjenengan meninggalkan Musdalifah setelah jam 12 malam. Jadi pertimbangannya itu mohon nanti dimusyawarahkan dengan baik dengan ketua regu dan ketua rombongan. Konsekuensinya kalau kita keluar dari Musdalifah jam 12 malam, ada yang lemah enggak di sini? Jadi ada yang keberatan enggak? Kalau memang ada yang keberatan, ya boleh kita mengantarkan.
Kalau tidak ada yang berani mengantarkan, ya terpaksa harus satu rombongan sendiri, ya satu rombongan kompak untuk berjalan ke sana. Kecuali diizinkan oleh ketua rombongannya untuk tetap tinggal. Gitu nggih, diizinkan untuk tetap tinggal. Nah, hanya saja kalau tidak ada yang lemah, tidak ada yang lemah, kemudian seluruh wanitanya pengen wukuf di Masyaril Haram, jadi tidak ada yang lemah, dan seluruh wanitanya pengen wukuf di Masyaril Haram, maka yang paling baik adalah bertahan sampai dengan pagi, Mungkin itu. Nah ini yang keterangannya ya, menjelang subuh beberapa anak, mungkin kembali Mas. Menjelang subuh, maksudnya ya tengah malam itu, tenggelamnya bulan. Beberapa orang anak dan perempuan yang tergolong berbadan lemah, termasuk Saudah dan Ummu Habibah, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat dulu ke Mina sebelum penuh oleh orang banyak. Jadi sebelum Mina penuh, mereka izin masuk ke sana. Pada saat itu bulan telah tenggelam. Pada saat itu bulan telah tenggelam. Maka yang ini dijadikan para ulama, kapan bulan tenggelamnya tanggal 10 itu? Maka yang aman batasnya adalah jam 12 malam. Jadi kalau misalkan jam 3, jam ini udah lepas itu lebih bagus, nggak apa-apa, gitu kan? Itu boleh. Pada saat itu bulan telah tenggelam, tetapi fajar belum menyingsing. Jadi fajar belum terbit. Rasulullah SAW mengizinkan mereka. Yang diizinkan adalah wanita, anak-anak, dan orang yang berbadan lemah. Mungkin kira-kira seperti itu. Nanti hadis detailnya nanti ketika kita mempelajari secara detail. Baik, ada lagi pertanyaan Bu? Monggo silakan. Yang kerikil Mas, setelahnya ini. Oh ini ada hadisnya ya. Nah ini lanjutannya Bapak Ibu sekalian, yang tadi ya, menjawab pertanyaan tadi masih. Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak kecil untuk tidak melempar jumroh sebelum terbit fajar dan memberi izin kepada orang-orang perempuan untuk melempar sebelum terbit matahari. Jadi sebelum subuh semua tidak boleh. Sebelum subuh tidak boleh. Kemudian harus melemparnya setelah terbit matahari kecuali bagi perempuan. Jadi kalau perempuan boleh. Hadis riwayat dari Musnad Imam Ahmad, kitab riwayat kaum Ansor, dan Sahih Bukhari dalam kitab haji, dan Sahih Muslim dalam kitab haji. Ini hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Karena keadaan mereka lebih susah dan lebih utama untuk ditutupi. Di antara yang ikut melempar bersama kaum perempuan adalah Asma binti Abu Bakar dan Ummu Salamah. Asma binti Abu Bakar itu termasuk sahabiah yang melahirkan ketika di Mikot. Jadi beliau melahirkan, Bapak Ibu sekalian, melahirkan ikut haji. Dan hajinya bukan pakai bis yang ber-AC, tapi hajinya naik unta. Senyaman-nyamannya naik unta seperti apa sih? Nah ini sebagai ibroh kita agar kita semangat dalam melaksanakan haji. Setelah ini Mas, yang terkait dengan pertanyaan tadi tentang mengambil kerikil. Nah ini next, gambarannya seperti ini di sana. Ini setelah wukuf, ini wukuf di Masyaril Haram, setelahnya. Nah ini mengambil kerikil, gini ya Bu ya. Nah tentang mengambil kerikil ini, bahwa yang disunahkan untuk 7 butir kerikil itu diambil di Musdalifah. Itu disunahkan. Karena Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan 7 butir kerikil.
Namun kata ulama, beberapa ulama mengatakan bahwa kalau itu terlupakan, kalau itu tertinggal, maka tidak perlu kita kembali ke Musdalifah, cukup mengambil di Mina atau di tempat lain yang kita akan lewati di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tertinggal itu tidak perlu kita balik lagi ke Musdalifah untuk ngambil, tetapi cukup kita ambil di Mina. Cukup kita ambil di Mina. Nah, sebelumnya ini Mas, memungut 7 butir kerikil, next. Nah, bagi jamaah yang uzur dimeninggalkan, next setelah ini, lewat pertengahan malam. Nah, dan pungutlah di Musdalifah sebanyak 7 biji batu kecil untuk melempar jumroh Aqobah. Jadi 7 saja Bu. Tapi kebanyakan orang Indonesia malah mengambilnya 70. 70 itu hitungannya gimana? 70 itu hitungannya adalah 7 kali 3, 21 untuk 3 hari. 21 kali 3 berapa Bu? 63. Ditambah dengan 7 untuk jumroh Aqobah. Berarti 63 tambah 7, 70. Jadi bawanya 70 kerikil, sak kantong gede gitu. Nah yang biasanya seperti itu. Dan itu dilakukan begitu ke Musdalifah langsung golek kerikil. Padahal yang dilakukan Rasulullah SAW adalah setelah wukuf di Masy'aril Haram. Jadi setelah sholat subuh wukuf di Masy'aril Haram baru cari kerikil. Nah, harusnya seperti itu urutannya. Nah, pungutlah di Musdalifah sebanyak 7 biji batu kecil untuk melempar jumroh Aqobah. Adapun sisa batunya Anda pungut di Mina. Adapun yang 63 nanti ambil saja besok di Mina. Gitu nggih, ini diantaranya seperti itu. Ada lagi tambahannya Mas? Kalau kelupaan gitu ada kayaknya nanti. Next lagi. Nah batunya seperti ini Bu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. Jadi cukup segenggam gitu udah cukup itu. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup batu segini-segini saja yang dipakai, jangan batu-batu yang besar. Next. Nah, lagi Mas? Hadis lagi. Nah ini. Pada saat itu Nabi memerintahkan Fadl bin Abbas. Jadi saudara sepupunya untuk memungutkan kerikil-kerikil jumroh sebanyak 7 butir. Dia tidak mencuilnya dari gunung atau memungutnya pada malam hari sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada saat ini. Jadi memungutnya bukan pada malam hari, tetapi memungutnya pada pagi hari. Bukan mencuil dari gunung, maksudnya bukan waktu gede kemudian ditutup tar gitu jadi kecil-kecil, bukan. Tapi memang kerikil yang sudah kecil-kecil dan banyak itu Bu, jangan khawatir. Nah kemudian dan memungutlah beliau 7 butir kerikil dari kerikil-kerikil hazaf. Kemudian membersihkannya dari debu dengan meniupnya di telapak tangan. Lalu beliau bersabda, seperti kerikil-kerikil ini lemparlah dan sekali-kali janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguh orang-orang sebelummu telah rusak oleh sikap hulu, oleh sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah sahih. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi landasan kita itu hadis ini yang diambil 7 kerikil. Kapan waktu ngambilnya? Pada pagi hari setelah wukuf di Masy'aril Haram. Kemudian bagaimana cara membersihkannya dari debu? Ditiup, bukan dicuci. Karena ada yang dicuci loh Bu. Ada yang masukkan 7 butir kerikil gitu, 70 masukkan ke botol aqua semuanya itu, terus aquanya dimasukkan banyu,
tutup dikocok resik terus cocok nih gitu. Ada yang membersihkannya seperti ini. Nah ini maka yang dilakukan lebih baik adalah kita benar-benar mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gitu nggih. Ini untuk pertanyaan yang kerikil. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Ketika tawaf ifadah dan sa'i itu sudah selesai sebelum asar, apakah kita langsung ke Mina atau kita menunggu sampai asar? Mungkin kalau sebelum asar sudah selesai ya. Baik. Nanti ada di belakang Mas yang di mabit di tasrik, masuk di bab tasrik. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kondisi kita lancar untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i ifadah, dalam kondisi lancar, maka kita lebih longgar memilih. Syarat yang harus dipenuhi adalah pokoknya nanti sebelum tenggelamnya matahari itu sudah harus berada di wilayah Mina. Karena kalau kita belum masuk ke wilayah Mina, maka mabit itu terkurangi fadilahnya atau terkurangi nilai ibadahnya. Karena mabit itu dimulai sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Problem ini alami juga oleh jamaah haji yang biasanya bermaktab di Aziziyah. Aziziyah itu adalah hotelnya lebih dekat di Mina dibandingkan dengan di Masjidil Haram. Jadi Aziziyah itu lebih dekat ke Mina, tapi Aziziyah itu bukan wilayah Mina. Jenengan kalau di sini itu kira-kira batasnya antaranya Kerjo sama mana ini ya? Yang Karanganyar dan Sragen itu kan ada yang batas Batu Jamus ini aja lah. Batu Jamus yang ke sana itu Kabupaten Karanganyar ya. Terus kemudian kalau di sini sudah Sragen. Itu dipisahkan dengan jalan raya. Itu dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia bermalam di hotelnya, berarti dia tidak dikatakan mabit karena dia tidak berada di wilayah Musdalifah. Maka syaratnya mabit di Musdalifah itu harus masuk di Musdalifah. Jadi orang-orang Aziziyah ini ketika dia nanti masuk ke Mina, itu tendanya Mina juga jauh. Ke Masjidil Haram juga jauh. Nah, biasanya orang-orang dari Aziziyah ini nanti dia tinggal di hotel kalau siang hari tinggal di hotel, tapi kalau malam hari dia tinggal masuk saja ke wilayah Mina, pokoknya bermalam sampai pagi di Mina. Baru paginya dia balik lagi ke hotel. Nah, ini posisinya seperti ini. Ketika jenengan longgar sudah selesai sa'i ifadah sebelum asar, jenengan mau menetap di Mekah enggak apa-apa. Oh, saya nanti gampang kok ke sana, insya Allah cukup. Maka saya ikut sholat asar di Masjidil Haram, ikut sholat saja, tapi sudah selesai. Tapi kalau jenengan memilih untuk menuju ke Mina, karena mungkin khawatir ada macet dan lain-lain, itu pun boleh. Tapi kalau nanti asar sampai Mina dan sholat asarnya di Mina, maka tetap berlaku sholat asarnya di qashar, 2 rakaat. Paham nggih? Karena Rasulullah SAW itu mengqashar sholat ketika di Mina, Oke, jadi ini next, lanjut. Mekah, tawaf, ifadah, lanjut.
Lanjut lagi. Yang sampai pulangnya, sampai kepulangan. Di akhir dari ini. Oke. Nah ini, jadi maksudnya dia adalah selesai tawaf dan sa'i ifadah, kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam untuk melakukan mabit. Ada dalilnya, Mas? Oh, enggak ya? Oke. Ya nanti dalilnya ketika kita sudah bagus. Oke, demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi seputar ringkasan? Silakan. Matahari. Boleh. Jadi kalau memang ternyata dibatasinya adalah ya materinya ke tasrik, Mas, ke lempar jumroh tasrik. Jadi yang dilarang melempar itu adalah sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum tergelincirnya matahari. Jadi usahakan kalau toh tidak di waktu yang afdol, melempar jumroh ula, wusto, akobah itu setelah tergelincirnya matahari. Maka boleh melemparnya setelah asar. Berarti kalau melempar setelah asar itu kita berarti sholat duhur dulu 2 rakaat, sholat asar dulu 2 rakaat, baru melempar. Asar juga sudah sepi itu. Jadi yang dilarang itu adalah sebelum duhur. Jadi kalau sebelum duhur jangan melempar dulu. Mending kalau kita mengambil waktu yang tidak afdol, itu adalah waktu yang bukan dilarang. Waktu yang Rasul tidak lakukan, tetapi waktu yang dibolehkan walaupun tidak afdol, yakni ketika setelah matahari tergelincir ke sana. Oke, coba next. Melempar 3 jumroh setelah tergelincirnya matahari, terus ada dalilnya mungkin, Mas, dalam. Next. Lagi ini gambarnya seperti ini ya. Oke. Berdiri menghadap kiblat, mengangkat doa, terus oke. Kondisinya seperti ini. Oh, enggak ada ya. Next. Enggak ada ya. Masih oke. Jadi nanti di materi detailnya nanti akan ada di sana bahwa kenapa dilarang, karena ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa Rasul itu sudah sampai di tempat jumroh, tetapi beliau tidak segera melempar jumroh. Beliau menunggu matahari tergelincir. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa kalau seperti itu tidak boleh melempar sebelum tergelincirnya matahari, karena Rasul sudah di situ. Tetapi Rasul tidak melempar, melainkan Rasul menunggu tergelincirnya matahari. Nah, adapun yang berpendapat lain, wallahu taala alam bisawab. Tapi yang jelas dalilnya seperti itu. Maka kalau kita mencari yang tidak afdol, maka carilah yang tidak dilarang. Carilah tempat yang tidak dilarang. Kapan itu? Berarti setelah duhur atau setelah asar. Nah, itu boleh nanti melempar di situ. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk manasik kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mungkin tidak harus urut dari depan, karena kalau urut dari depan itu nanti akan panjang. Mungkin ada permintaan dari bagian apa dulu yang akan kita materi untuk minggu depan? Ada usulan dari Bapak Ibu sekalian, apakah di Madinah atau apakah di materi mana yang akan kita perdalam untuk minggu depan?
Oh, di embarkasi ya, mulai dari embarkasi baru berangkat ke Madinah. Mungkin kita mulai dari situ nggih. Itu untuk materi minggu depan, berarti kita mulai dari perjalanan di embarkasi, kemudian sampai ke Madinah untuk gelombang yang pertama, atau dari embarkasi ke Mekah untuk gelombang yang kedua. Gitu kira-kira ya, nanti besok minggu depan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan untuk manasik kita pada sore hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun salah itu dari kekurangan saya dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.